Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Tri Lestari, CGP Angkatan 4 Kabupaten Wonogiri dalam aksi nyata budaya positif modul 1.4. Aksi nyata yang saya lakukan meliputi 1. Sosialisasi kepada stakeholder sekolah, 2. Membuat kesepakatan kelas, 3. Melakukan refleksi. Latar belakang, pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 2 tahun. Beberapa hal positif yang ada di sekolah hampir semua berubah. Budaya positif yang perlu ditumbuhkan memiliki bentuk yang beragam yang bersandar pada kepercayaan dan nilai-nilai yang dominan di sekolah masing-masing. Budaya positif berisi kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama dan dijalankan di sekolah. Keberhasilan pelaksanaan budaya positif ini perlu kolaborasi antara kepala sekolah, guru, staf, orang tua, dan siswa itu sendiri. Mulai bulan November 2021, pembelajaran tatap muka terbatas mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Sebagai pendidik, mengawali pembelajaran, hal pertama yang kami lakukan adalah menumbuhkan budaya positif di era new normal, khususnya di SMA Negeri 1 Slobima. Beberapa kebiasaan yang diterapkan di era new normal antara lain penerapan prokes 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Budaya positif ini akan berkembang seiring waktu dan dapat dibentuk. Jika budaya positif sekolah dapat membawa hasil yang positif, maka untuk menumbuhkan budaya positif, kami melakukan aksi nyata. Berikut aksi nyata yang kami lakukan. Nah, di sini ada yang masalah. Bapak Ibu, filsafat pendidikan diajar di Langkara, atau selanjutnya saya menyebutnya dengan KHD seperti yang kami terima, bahwa pendidikan itu tuntunan. Pada materi yang kami terima atau yang kami pahami, tuntunan ini dianalogikan seperti seorang petani. Jadi menanam, kita juga harus tahu tanaman yang kita tanam itu membutuhkan nutrisi apa. Bukan kita memaksakan kamu harus tumbuh, kamu harus membelok, kamu harus bengkok, kamu harus berbuah setelah 2 bulan, tidak. Tetapi kita memberikan nutrisi, kebutuhan, kemudian mengarahkan, memberi contoh pada anak-anak kita. Itu yang filsafat pendidikan diajar di Langkara seperti itu. Untuk bahasa yang lebih bahasa filsafatnya adalah guru itu menghamba pada murid, itu kalimatnya. Tapi menghamba bukan berarti menyembah atau yang sebenarnya, tapi menghamba itu dalam artian memberikan tuntunan dan memberikan teladan. Itu pemikiran diajar di Langkara yang menjadi dasar pemikiran untuk pendidikan era saat ini. Kemudian dasar kerja pendidik menurut KHD. Kenapa ini saya sampaikan? Karena pendidikan yang sekarang itu ditarik dari pemikiran diajar di Langkara. Maka tujuan akhir dari pendidikan saat ini adalah profil pelajar Pancasila yang memuat berapa karakter Bapak Ibu? Ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Nah, dasar kerja yang ditarik dari pemikiran KHD itu dari Triloka Pendidikan atau Trilogi Pendidikan Engarso Sumpulodo, Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ini saya tidak perlu menjelaskan atau menyampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Ini saya yakin semuanya sudah hafal. Di depan menjadi
contoh, di tengah itu mendorong, di belakang itu mengikuti begitu. Kemudian sistem pendidikan yang dikenalkan oleh pemikiran KHJ ini sebenarnya belum ada buku yang secara eksplisit membahas tentang pemikiran KHJ. Dari narasumber yang kami terima dari tangan siswa itu belum membuat buku yang secara resmi ini pemikiran KHJ belum ada, tetapi sampai saat ini pemikiran KHJ itu baru sampai pada istilahnya sarisworo. Sarisworo itu baru disarikan dari berbagai sumber yang itu belum dibukukan secara resmi. Nah, sistem pendidikan yang diperkenalkan adalah dengan sistem trimong atau sistem pandang. Yang pertama, momong, merawat dengan penuh kasih sayang sambil menanamkan kebiasaan baik. Jadi ini mungkin sudah kita lakukan ya dengan anak didik kita, memberi kasih sayang pada anak-anak, kemudian menanamkan kebiasaan baik, itu sudah insya Allah sudah dilakukan oleh kita semua. Yang kedua ada among. Among itu memberi contoh tentang baik dan buruk. Ini pun saya yakin juga Bapak Ibu sudah melakukannya, memberi contoh baik dan buruk, baik dengan keteladanan maupun itu disampaikan secara verbal, dengan menunjuk pada contoh-contoh sikap tertentu, ini salah, ini baik, ini boleh, ini tidak. Tentunya kita sudah melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, sistem pendidikan yang digunakan adalah ngomong, mengamati, merawat, menjaga agar anak mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sesuai kodratnya. Sesuai kodratnya ini Bapak Ibu di pemikiran KHJ itu ada istilah yang namanya kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman, kita mendidik anak sesuai eranya. Jadi tidak bisa misalnya saya era 80-an atau era SMP 82 kemudian kita terapkan untuk mendidik anak-anak di zaman sekarang. Ini eranya sudah berbeda. Jadi kita mendidik anak-anak, memberi contoh itu sesuai eranya. Itu kodrat alam. Kemudian kodrat zaman. Yang kodrat alam, pendidikan sudah disesuaikan dengan tingkatan perkembangan peserta didik. Misalnya di tingkat TK sama PAUD itu adalah kurikulumnya bermain. Kemudian di tingkat SMP itu sudah mulai bermainnya berkurang, sudah mulai mengenal analisis. Kemudian yang SMA ini memang seharusnya di perkembangan zamannya anak-anak SMA itu kemampuan analisisnya harus sudah terbentuk. Tapi mungkin pada saat ini di era pandemi ini kemampuan itu mungkin agak berkurang. Kalau beberapa media mungkin memberitakan kalau dulu itu 80% hasil pembelajaran itu dicapai secara kognitif, afektif dan psikomotor itu dicapai siswa, tapi setelah pandemi ternyata pencapaian itu mengalami penurunan. Ini saya baca kemarin di kalau tidak salah di kompas.com itu seperti itu. Yang selanjutnya untuk aktivitas pendidikan, aktivitas itu keberhasilan pendidikan itu kalau menurut pemikiran KHJ ini ada tripusat pendidikan. Keberhasilan pendidikan yang pertama ditentukan oleh keluarga, mendidik budi pekerti dan laku sosial. Kemudian yang kedua adalah perguruan. Perguruan itu ya balai wiyata, tempat di mana anak tersebut untuk mengenyam pendidikan. Kemudian pergerakan pemuda. Pergerakan pemuda itu sebagai merdekanya kaum pemuda itu memiliki organisasi selain di balai wiyata. Jadi kita berkewajiban untuk mendidik anak-anak itu di organisasi-organisasi yang ada. Nah kalau sekarang ini mungkin ada OSIS, kemudian ada Ekstra, kemudian ada Rohis, Rokris, Rokbud. Nah kewajiban kita untuk mendidik mereka mengenali organisasinya, kemudian berkomitmen dengan organisasinya, disiplin dan tanggung jawab dengan apa yang telah menjadi kesepakatan siswa. Dan yang berikutnya untuk ranah pendidikan ini hampir sama dengan apa yang kita alami saat ini.
pada saat itu ranah pendidikan itu dengan model 3 itu yang KHG. Yang pertama ngerti itu pada waktu itu karena berbasis budaya Jawa, maka istilahnya pakai bahasa Jawa ngerti. Dalam pendidikan modern, ngol itu hampir sama dengan pemahaman atau sisi kognitif anak-anak yang saat ini sudah kita pakai untuk pembelajaran anak-anak. Kemudian yang kedua, pendidikan itu harus ngerosok, atau kalau saat ini afektifnya. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu juga harus melakoni. Apa yang pada pendidikan modern itu psikomotor. Jadi tringo ini sudah dilakukan pada saat taman siswa baru terbentuk, ngerti, ngerosok, dan ngelakoni. Nah sekarang diterjemahkan pada pendidikan modern itu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang selanjutnya metode belajarnya yang dipakai pemikiran KHD untuk di taman siswa itu ada 3 no. Maaf, ini bukan karena saya tri kemudian saya mengambil istilah tri semua nggih. Ini karena memang dari sananya berbasis tri semua. Ada tri metode belajarnya. Yang pertama nonton. Nonton itu bisa melihat, bisa mengamati, bisa observasi, banyak hal dari nonton ini. Nah, apakah nonton ini bisa diimplementasikan pada dunia pendidikan sekarang? Bisa. Nonton itu bisa browsing di YouTube, browsing di Google Browser. Kemudian nonton itu bisa melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini sangat luar biasa. Bapak Ibu, tidak ada filter, semua yang baik, buruk, sesuai untuk anak, bahkan tidak sesuai pun bisa kita akses setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik. Yang kedua, setelah nonton apa? Niteni. Ini yang menjadi kebiasaan masyarakat kita, seperti contohnya para petani itu nonton rasi bintang, kemudian niteni. Ketika rasi bintang X muncul, maka ini sudah waktunya untuk musim tanam padi. Itu yang menjadi filosofi masyarakat Jawa, itu adalah niteni. Kemudian yang terakhir niroke. Niroke dari apa yang ditonton, dititeni menjadi pemahaman, kemudian niroke. Niroke itu prakteknya. Ini sekedar untuk mengingatkan kita, setiap orang adalah guru dan setiap rumah itu menjadi sekolah. Pendidikan tidak berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana saja. Jadi Bapak Ibu, ini pembelajaran buat kita semua, bahwa belajarnya anak-anak itu tidak terbatas hanya di ruang kelas. Kita pahamkan pada anak-anak kita bahwa belajar itu bisa di mana saja, dengan mengamati, dengan melihat, dengan niroke itu tadi. Karena di lingkungan kita itu banyak sekali sumber belajar yang bisa kita ambil. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini ada rekod yang kemarin masuk. Satu lagi tentang budaya positif. Budaya positif ini menjadi istilah baru buat dunia pendidikan. Ini kemarin yang saya ambil terutama pada masa pandemi. Jadi terkait dengan tadi kita menciptakan budaya positif. Budaya positif itu bukan aturan, bukan tata tertib, tapi kebiasaan baik yang itu ditumbuhkan dari anak, lebih bersifat abstrak. Kalau tata tertib kan harus pakai sepatu warna hitam, itu nyata dan bisa dilakukan. Tapi kalau budaya positif itu bagaimana anak itu menepati tata tertib bukan karena paksaan, tapi karena kepatuhan. Jadi kepatuhan terhadap tata tertib itu tanpa hukuman, tanpa sanksi, itu yang menjadi tugas berat kita. Selama ini kan anak-anak, kalau kita mendisiplinkan anak harus pakai seragam, harus pakai sepatu warna hitam, itu kan karena ada sanksinya. Tapi dalam pemikiran KHD, budaya positif ini tujuannya adalah menciptakan kepatuhan tanpa hukuman dan tanpa ancaman.
Nah, ini yang kadang-kadang saya sendiri sering melakukan. Kamu kalau tidak mengerjakan tugas, maka nilai raportmu tidak saya tuntaskan. Ini adalah di tempat yang sudah ditentukan belum? Parkir di tempat. Parkir. Ya, itu bisa disepakati untuk semua siswa. Bisa sepakat ya? Sudah itu, oke. Oke, yang terakhir kesepakatan. Ini semua bisa disepakati? Bisa. Saya ingin yang jawaban yang mantap bisa disepakati? Sip.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Absari, nomor absen 8 dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan bagaimana kegiatan belajar mengajar dengan Ibu Tri Lestari sebagai guru penegak perwakilan dari SMA Negeri 1 Sukabumi. Yang pertama, terdapat kontrak belajar antara guru dan siswa beserta konsekuensinya yang dicetak di banner dan ditempatkan di depan kelas, sehingga siswa harus menaati kontrak belajar tersebut. Yang kedua, terdapat game-game yang berupa pertanyaan-pertanyaan acak dari guru yang ditanyakan ke siswa, lalu diberi ice breaking apresiasi apabila siswa telah menjawab hebat, luar biasa. Dan terdapat video penayangan di LCD untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan subbab dan tema dari bab tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Agam Herdiano dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 19. Di sini saya akan menceritakan bagaimana kegiatan belajar mengajar bersama Putri Lestari dalam mapel geografi. Cara mengajar Putri Lestari sangat bagus hingga mudah dipahami. Dalam pembelajaran, Putri banyak menggunakan proyektor sebagai media pembelajaran. Putri Lestari juga banyak memberi interaksi ke siswa supaya tidak menimbulkan rasa bosan dalam proses pembelajaran. Pokoknya mantap Putri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.